Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Mawaddah dengan NIM 2311161. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu terkait perubahan kurikulum PAI di Indonesia. Nah, perubahan kurikulum PAI di Indonesia pada awalnya muncul sebagai respon terhadap kebutuhan peserta didik dan tuntunan zaman. Studi Islam menunjukkan bahwa kurikulum PAI yang lama cenderung berfokus pada hafalan dan pengajaran normatif tanpa banyak memberikan ruang pada perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kontekstualisasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, perubahan kurikulum bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa masa kini yang mengalami perubahan konteks sosial, budaya, dan globalisasi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dewi menjelaskan bahwa perubahan kurikulum PAI diperlukan untuk meningkatkan kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa agar tidak sekedar hafal teks, tetapi juga mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Nah, perubahan ini juga ditujukan agar kurikulum PAI mampu menjawab tantangan globalisasi, baik dalam hal kemajuan teknologi, kemampuan perkembangan pemikiran keislaman yang dinamis. Nah, secara ilmiah, perubahan kurikulum PAI bukan hanya sekedar mengikuti arus globalisasi sebagai formalitas, tetapi didorong oleh kebutuhan nyata untuk mengembangkan pendidikan agama yang holistik, adaptif, dan kontekstual. Hal ini sesuai atau sejalan dengan teori perubahan kurikulum oleh Hucknis yang menyatakan bahwa perubahan kurikulum terjadi sebagai proses penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik dan tuntunan zaman agar pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Baiklah, adapun pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Nah, menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Jawabannya yaitu pergeseran kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI yang mulai dari orientasi hafalan bergeser ke kompetensi dan kini menekankan pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam, menunjukkan evolusi yang penting dalam dunia pendidikan agama. Nah, pergeseran ini mencerminkan kebutuhan untuk mendidik generasi yang tidak hanya menguasai teori agama, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara lebih kontekstual dan aplikatif. Adapun saya sebagai calon guru PAI, perubahan ini mengharuskan untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih berfokus pada memberdayakan siswa melalui pengalaman langsung dan refleksi kritis. Nah,
Saya tidak hanya sebagai pengajar yang menyampaikan materi saja, akan tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa mengeksplorasi nilai-nilai Islam secara aktif dan kreatif. Nah, dengan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, hal tersebut dapat membantu membangun motivasi belajar yang tinggi sehingga siswa lebih tertarik dan terlibat secara emosional dalam pelajaran. Nah, adapun dampak nyata dari perubahan ini yaitu mengharuskan untuk terus memperdalam keterampilan pedagogis termasuk penguasaan strategi pembelajaran aktif dan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, simulasi, dan kegiatan berbasis komunitas menjadi sangat relevan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih hidup dan mendalam tentang ajaran agama. Para peneliti pendidikan seperti Brunner menegaskan bahwa pembelajaran yang bermakna akan meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa secara substansial karena materi yang dipelajari terkait erat dengan pengalaman dan konteks hidup mereka. Hal ini sejalan dengan visi kurikulum PAI yang kini berupaya mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang untuk membentuk pribadi muslim yang kuat baik dari ilmu, moral, dan spiritual. Namun, tantangan yang muncul antara lain adalah kesiapan guru dalam melakukan perubahan metode pembelajaran serta dukungan dari lingkungan sekolah dan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru PAI menjadi sangat penting agar mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum terbaru. Secara keseluruhan, sebagai calon guru PAI, pergeseran kurikulum ini adalah kesempatan untuk mentransformasikan proses belajar menjadi lebih bermakna dan berdaya guna. Nah, sebagai calon guru PAI, berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pembimbing spiritual dan karakter yang mampu membentuk generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia yang siap menghadapi tantangan zaman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.